kawan semua, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bareng Ming. Ini hari apa sih? Oh ya, ini hari Minggu ternyata. Selamat datang. Besok hari Senin ya, so you guys have to be excited untuk mungkin ada yang kembali kerja, ada yang kembali kuliah, like kita kembali ke dunia nyata ya besok ya. Selamat datang semuanya yang udah masuk, silahkan komen kawan-kawan. Lihat live ini dari kota mana saja, so I can notice you guys. Wah, ada dari Banjarmasin, selamat datang Mbak Salma. Hai, selamat datang Priska. Halo semuanya. Ya udah masuk, komen dong kalian lihat live ini dari kota mana aja. Halo Mas Prasetyo, selamat datang. Wah, ada yang dari Depok, oke, selamat datang. Bali, wow. Surabaya, wah ada dari Klaten, Banyuwangi, Bandung, wah banyak lah pokoknya. Thank you so much yang udah masuk. Jadi kawan-kawan semua, live kita di malam hari ini seharusnya sih kemarin, cuma kemarin udah meetingnya sampai jam 10 apa jam 11 terus kayak udah capek ya udah live-nya hari Minggu aja deh. Makanya hari ini I'm really excited untuk share ke kawan-kawan semua tentang satu topik yaitu goals dan juga time management. Karena memang apa sih yang membedakan seorang content creator, kenapa mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal atau bahkan seorang pebisnis dan ada juga yang belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kalau kita lihat reviewnya itu karena perbedaannya ada pada goals dan juga cara mereka memanage waktunya dalam sehari-hari. Halo Mas Akbar, halo Mbak Ega Majalengka, wah banyak ya. Ada yang dari Mars, wow, Masya Allah, selamat datang. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Bali, oke. Siapa lagi nih? Ada yang dari Temanggung, welcome semuanya. Nah, saya langsung aja ya. So, kawan-kawan semua, saya mengambil beberapa eksperimen dari tim saya gitu. Kenapa ada yang bisa produce sales yang besar, ada juga yang produce sales biasa-biasa saja. Ada yang bisa produce konten terbaik, ada juga yang biasa-biasa saja. Ada yang bisa memiliki kualitas kehidupan yang jauh lebih baik, ada juga yang biasa-biasa aja. Perbedaannya ada pada di mana? Ya, perbedaannya ada di bagaimana mereka mulai untuk set goals mereka. Pada saat kita mulai set sebuah goals ya, artinya ada sebuah tujuan yang ingin kita capai. Nah, problemnya banyak orang walaupun misalkan mulai di dunia Instagram, mulai bisnis misalkan, mereka hanya membuat sebuah goals bahwa oh ya udah saya setahun dari sekarang saya ingin mendapatkan hal ini, 10 tahun dari sekarang saya ingin mendapatkan hal ini gitu ya. Sekedarnya aja, kalau dapat ya bersyukur, kalau enggak ya juga enggak. Itu artinya memang kita enggak menganggap bahwa goal kita itu penting. Dan pada saat kita sendiri udah menganggap bahwa tujuan kita enggak yang terlalu penting, kita mengabaikan apa yang kita udah mulai set, ya itu akan mempengaruhi bagaimana keseharian kita, bagaimana habit kita dalam membangun bisnis kita dan juga membuat sebuah konten. So talking about goals, kalau kita bicara soal tujuan, itu ada 4 area yang selalu saya bagi kalau saya ingin set sebuah goals. Dan memang saya yakin kawan-kawan semua juga pasti udah punya goals masing-masing ya, punya tujuan masing-masing hal yang ingin dicapai. Setiap kali saya ingin set sebuah goal, saya akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah business atau self development. Jadi memang list-list goals yang ada hubungan dengan business self development itu dijadikan satu list goals. Yang kedua yaitu dari segi finansial, saya ingin goals finance yang seperti apa yang ingin saya capai ya, pengen punya penghasilan berapa dalam setahun, pengen omsetnya berapa, itu di finansial ya. Yang kedua adalah finansial, dan yang ketiga yaitu tentang spiritual, dan ini yang memang salah satu hal yang penting banget untuk kita juga punya goal spiritual. Misalkan ya kawan-kawan pengen melaksanakan sholat sunnah, misalkan bagi yang muslim itu sehari berapa rakaat misalkan, atau bagi kawan-kawan yang non muslim misalkan rajin ibadahnya, apakah selama ini jarang ke gereja misalkan atau apapun, itu adalah sebuah goals yang juga harus ditulis gitu. Jadi yang pertama tadi soal self development atau bisnis juga bisa. Kedua yaitu tentang gimana kita mulai set finansialnya kita dari segi ekonomi, dan yang ketiga yaitu bagaimana kita set spiritualnya kita, dan yang terakhir yaitu soal kesehatan dan bagaimana kita penampilannya kita, how we look misalkan, dan juga dari segi kesehatan bagaimana olahraganya kita, itu semua harus punya goals gitu. Nah, 4 bagian ini yang menjadi breakthrough saya gitu. Kenapa?
pada saat empat ini nggak seimbang, ya kita hanya set misalkan uangnya aja gitu. Pokoknya saya ingin punya uang 100 juta gitu. Saya pengen punya uang 50 juta sebulan misalkan. Ya udah mungkin bisa kecapai, tapi pada saat goal yang 3 tadi itu nggak kecapai, artinya hidup kita nggak akan seimbang. Karena percuma punya banyak uang tapi sakit-sakitan, atau percuma sehat tapi nggak ada uang. Jadi memang bagi saya pribadi 4 area ini itu harus seimbang dari sebuah goals. Nah pada saat kawan-kawan udah tahu nih, udah paham bahwa ada 4 hal yang menjadi bagian dari goals kawan-kawan semua, itu mulailah untuk menulis sebuah goalsnya itu di dalam buku goals. Bahkan saya punya satu buku yang memang khusus untuk menulis goalsnya saya. Dan goals itu tadi udah dibagi 4. Hal kedua, kita bagi lagi tuh dari short term dan juga long term. Short term maksudnya gimana? Ya goals yang jangka pendek, goal harian, goal mingguan, goal bulanan. Kalau goal jangka panjang itu kita bicara soal 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kok ini bisa belibet sih Kak? Kenapa sih harus nulis goalnya gitu? Karena pada saat kita nggak spesifik, kita nggak tulis goal secara jelas, itulah yang membuat kita nggak semangat dalam melakukan sesuatu. Kenapa? Kok bisa? Karena kita nggak mampu melihat apa yang ingin kita capai gitu. Makanya bagi saya pribadi, dengan menulis goal itu, kita lagi mengendalikan alam bawah sadar kita, yang mengontrol mengirimkan sebuah sinyal kepada alam bawah sadar kita bahwa ini adalah hal yang ingin kita capai dalam 1 tahun atau dalam 3 tahun ke depan. Nah, ini kan ada dibagi 2 lagi nih, ada short term, ada juga long term ya. Ada yang jangka panjang, ada juga yang jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, mungkin kawan-kawan bisa set misalkan kayak gini. 1 tahun dari sekarang, saya akan resign dan saya akan punya bisnis sendiri. Itu salah satu goals gitu. Atau 3 tahun dari sekarang, saya akan mulai untuk nikah misalkan atau apapun itu ya, that's your goals. Nah, goal jangka panjang kita ini adalah tujuan akhir dari apa yang ingin kita capai gitu. Tapi tujuan jangka panjang ini bisa kecapai pada saat kita mulai konsisten untuk membangun goal hariannya kita. Nah, goal hariannya inilah yang menentukan habit kita, menentukan keseharian kita, menentukan konsistensi kita. Karena percuma pengen dapat goals yang besar, tapi keseharian kita aja itu belum bisa maksimal. Makanya saya ingin sharing juga soal time management buat kawan-kawan semua. Setidaknya bahwa ada sesuatu yang kawan-kawan bisa perbaiki gitu. Bukan berarti bahwa saya adalah orang yang produktif banget, saya adalah orang yang hebat banget, orang yang bisa manage waktu juga, enggak. Saya sharing hal ini it's because I love you guys, karena saya nggak ingin hal-hal yang selama ini saya lewati, hal selama ini yang membuat saya stuck itu saya nggak ingin kawan-kawan alamin itu. So makanya saya sharing di sini gitu. Nah, untuk short term, kawan-kawan tuh harus highlight gitu, hal-hal apa sih saja sih yang ingin dicapai di hari ini gitu. Hari ini, besok itu harus ada daily plan-nya. Kenapa? Pada saat misalkan besok nih ya, besok hari Senin nih, kawan-kawan masih bingung mau ngapain, ya kawan-kawan udah kalah duluan gitu. Makanya sangat penting banget untuk kawan-kawan mulai untuk set besok itu pengen ngapain gitu. Karena pada saat besok nih udah pagi terus bingung saya harus ngapain ya, kita udah kalah perang gitu. Makanya kawan-kawan, it's all about preparation. Setiap malam nanti sebelum tidur mulai set besok saya akan ngapain gitu. Nggak usah yang terlalu belibet, nggak usah yang terlalu banyak hal yang di list, pengen ini, pengen itu gitu. Harus list yang jelas-jelas aja, simple aja. Misalkan 3 hal yang ingin saya lakukan hari Senin besok, ya udah di list gitu. Dan memang akan selalu ada perasaan perasaan happy pada saat kita centang goals kita bahwa oh ternyata saya berhasil merapikan kamar tidur saya hari ini gitu. Oh ternyata saya berhasil menulis sebuah konten di Medium misalkan, checklist terus gitu. Dan ini sangat-sangat membantu sekali untuk kawan-kawan semua dalam memanage waktunya dengan jauh lebih baik lagi. Oh ada yang bilang kejauhan ya suaranya ya, maaf ya guys, soalnya earphone saya rusak dan ini belum nyampe gitu. Saya baru beli 2 hari yang lalu dan belum nyampe earphone-nya, so I'm so sorry. Semoga jelas aja ya suaranya ya. Feedback dong, ini kejauhan apa gimana? Nah, bagi kawan-kawan semua yang memang mau bertanya seputar goals atau time management atau Instagram, bisa langsung di fitur Q&A-nya aja ya, biar kawan-kawan tetap bisa dapat bisa menanyakan sesuatu, ada feedback lah, jangan saya ngomong sendiri juga gitu, right? So, tadi goals sudah ya, jadi ada 4, saya ulang lagi sedikit biar kawan-kawan yang baru masuk tetap bisa paham ya. Jadi goals itu setiap hari ya, setiap minggu, setiap tahun itu kita harus set 4 goals. Goals self development, perkembangan diri kita, bisnis kita itu adalah bagian dari self development.
Kedua, yaitu goals tentang finansial kita, dari segi ekonomi kita ingin uang berapa, itu juga harus ditulis. Yang ketiga, spiritual, kita ingin dekat dengan Tuhan dengan cara seperti apa, meningkatkan ibadah kita, keimanan kita, sedekah, itu juga bagian dari goals untuk spiritual. Dan keempat, yaitu goals tentang kesehatan gitu, wellness, bagaimana penampilan kita, bagaimana kebugaran tubuh kita, itu adalah bagian dari goals. Nah, pada saat 4 hal itu kawan-kawan udah bagi gitu, udah mulai tulis, baru mulai untuk dibagi mana short term, mana long term. Short term inilah yang akan menjadi crucialnya kita, akan menjadi hal yang sangat penting sekali buat kawan-kawan semua biar bisa lebih produktif. So, kita back lagi ke tema tentang time management gitu. Dalam keseharian Kak Far ngapain aja sih? Ya, itu banyak banget DM yang masuk, dan sekali lagi kawan-kawan yang nge-DM saya mohon maaf, I'm trying my best gitu. Saya selalu bilangnya di live gitu, karena saya nggak ingin nanti kawan-kawan merasa bahwa ini Kak Fardi sombong banget gitu. Bukan sombong gitu. Saya tuh dalam sehari pasti balas 20-an DM gitu. Tapi yang masuk itu sampai 90-an sehari, dan ketumpuk jadi nggak kebalas lagi. Nah, saran saya bagi yang udah DM, seminggu DM-nya nggak dibalas, di-up lagi aja gitu. Di-up lagi aja biar naik lagi gitu. Dan itu adalah salah satu cara biar bisa kebalas DM-nya. Jadi jangan sampai kawan-kawan berpikir bahwa wah Kak Fardi sombong banget. Bukan sombong, I'm trying my best gitu. Karena ya dunia saya bukan cuma Instagram, masih banyak hal yang saya juga kerjakan. But I'm trying my best untuk tetap jawab, reply DM kawan-kawan semua. Oke, semoga dimengerti ya. Nah, soal time management, apa yang harus kita lakukan gitu untuk tetap bisa maksimal dalam kesehariannya kita? Kawan-kawan, banyak yang berpikir bahwa saya itu produktif pada saat banyak hal yang akan saya kerjakan di hari itu gitu. Saya multitasking, saya bisa buat konten sambil dengar podcast, sambil menghubungi klien. The answer is not. Bagi saya pribadi, mending simple, sedikit tapi selesai, daripada kita list banyak sekali hal tapi nggak selesai gitu. Jadi hal yang paling penting banget buat kawan-kawan semua untuk bisa memaksimalkan harinya, sebelum tidur nanti, coba list 3 hal deh ya, 3 hal minimal apa yang ingin kamu kerjakan besok. Misal, 1, saya akan membuat konten di Instagram. 2, saya akan mulai untuk balas chat-chat klien. 3, saya akan mulai untuk membaca artikel di Medium. Dengan 3 hal ini akan membantu kawan-kawan semua biar ada suatu hal yang ingin dikerjakan besok. Karena kalau besok bangun, terus udah bangun nih, waduh saya harus ngapain ya, ngapain ya hari ini ya, kita udah kalah guys ya, kita udah bener-bener udah kalah. Makanya sangat penting sebelum tidur harus set goals apa yang ingin kita capai keesokan harinya. Dan pada saat udah keesokan harinya, udah pagi, langsung tuh lihat di goals ya, buku goalsnya, memang siapin 1 buku goals. Oh oke, Fardi hari ini harus buat konten. Ya udah, dari 3 atau 4 list yang ingin dikerjakan, selalu lihat yang mana yang memang lagi urgent ya, yang mana yang mendesak dan juga penting, itu dikerjakan lebih dahulu. Kalau tips saya pribadi, saya selalu mengerjakan yang sulit dulu. Kenapa? Karena pada saat saya mengerjakan yang mudah duluan, ada beban gitu. Waduh, ini masih banyak yang sulit nih. Tapi pada saat yang dikerjakan itu yang sulit duluan, itu akan membuat pada saat udah selesai pekerjaan yang sulit itu mempermudah kita dalam mengerjakan hal-hal selanjutnya gitu. Itu tips dari saya gitu. Nah, kawan-kawan semua, setelah itu ya kawan-kawan udah punya listnya bahwa 3-4 hal yang ingin kita coba untuk untuk bangun gitu, kita coba untuk tulis goalsnya kita. Hal selanjutnya yang kawan-kawan harus lakukan itu selalu review sebelum tidur ya, sebelum kawan-kawan mulai untuk tulis goal untuk keesokan harinya lagi, mulailah untuk review apa yang udah terjadi hari ini. Sebelum saya tidur, saya selalu bersyukur teman-teman. Saya bilang ke diri saya, Far, good job untuk hari ini. Mungkin hari ini nggak maksimal, ya belum maksimal, belum yang sesuai ekspektasi, tapi nggak apa-apa. You already do your best. Besok kita lakukan yang terbaik lagi. Secara tidak langsung, dengan adanya self-talk, ya ini adalah bagian dari membangun belief systemnya kita. Ini akan mempermudah kita dalam membangun self-esteem, kepercayaan diri kita, dan melatih hati kita untuk terus bersyukur dengan apa yang dilewati. Mau seberat apapun hari ya, karena setiap dari kita pasti akan ada masa-masa down, masa-masa sulit. Tapi tiap mau tidur, pada saat kita bisikin ke diri kita bahwa good job for today, let's do it tomorrow, better for tomorrow gitu. Itu salah satu hal yang bisa merangsang otak dan pikiran kita untuk selalu berpikir positif gitu. Itu sih satu hal yang benar-benar menjadi aha momennya saya, karena pada saat kita sendiri aja belum mampu untuk memanage waktu kita dengan baik ya di
sehari-hari, gimana caranya untuk menjadi milioner, bagaimana caranya ingin menjadi pengusaha yang besar. Toh kita juga pekerjaan kita berantakan dalam sehari-hari. Makanya sebisa mungkin kawan-kawan, tips saya, bangunlah sepagi mungkin ya. Kalau kawan-kawan bangunnya jam 9, jam 10, oh my god guys, itu ada jam 8, jam 7, jam 6, jam 5 pagi, kita abaikan untuk dapat sesuatu yang jauh lebih maksimal. Bisa saja Tuhan mengirimkan ide cemerlang itu jam 7 pagi, terus kita masih tidur gitu. Ternyata ide itu belok ke orang lain, jadilah diambil kompetitor, diambil orang lain. Maka sangat penting selalu kalau bisa bangun sepagi mungkin. Nah mungkin kawan-kawan merasa bahwa, duh saya agak sulit gitu bangun pagi, soalnya saya tidurnya jam 2, tidurnya jam 3, tidurnya jam 4. So, kawan-kawan, saya juga seperti itu dulu kok ya. Bahkan habit ini pun belum setahun gitu, bahkan baru beberapa bulan, 6 bulan apa 7 bulan gitu. Saya tipikal orang suka begadang gitu, begadang sampai nunggu subuh gitu, nanti setelah subuh baru tidur, dan itu nggak sehat banget, dan apa ya, otak juga nggak bekerja secara maksimal karena ya penyakit anemia lah, tidur pagi kan nggak sehat gitu. Apalagi kalau kita begadang terus, nanti wajah kita tambah tua dan ya kita nggak maksimal lah. Jadi bagi saya pribadi, bagaimana bisa mulai untuk rutin bangun pagi, yang memang harus dipaksain. Saya mulai mengurangi kopi gitu kan, mulai untuk nggak tidur. Kalau sore, biasanya kalau kita tidur sore itu bener-bener bisa jadi kita nggak akan bisa tidur cepat. Makanya kalau bisa maksimal banget jam 12 malam kawan-kawan udah harus tidur gitu. Biar apa? Biar bisa bangun lebih pagi. Jam 5 subuh itu adalah jam dimana Tuhan ngasih kita ide-ide cemerlang guys. Nah kalau selama ini kan bayang nanya, Far kok selalu ada aja gitu idenya, ya posting di TikTok, posting di Instagram. Itu bukan karena saya yang hebat guys, itu karena ide dari Tuhan yang dikirimin ke saya. Dan saya paling yakin itu karena saya merasa saya ini masih belajar gitu, saya masih proses banget gitu dalam membuat konten. Dan kenapa selalu ada ide-ide yang muncul? Karena Tuhan yang ngasih saya ide-ide itu gitu. Dan memang ada penelitiannya juga yang bilang, kawan-kawan bisa searching sendiri, itu kalau di subuh ya, waktu-waktu subuh itu adalah gelombang atom atau apalah namanya itu, kita bisa langsung terhubung dengan alam semesta. Apapun yang kita inginkan, apa yang kita berpikir, sesuatu tujuan yang ingin kita capai, itu dipermudah oleh alam pada saat kita bangun sepagi mungkin ya. Saya yakin nih setelah nonton live ini mungkin kawan-kawan udah merasa, waduh saya harus tidur cepat nih nanti biar besok bisa bangun pagi gitu. Oke? So, semoga membantu. Itu aja sih yang ingin saya sharing ke kawan-kawan semua, karena bagi saya pribadi ini adalah tips yang sangat crucial, sangat penting banget untuk kita semua harus miliki sebagai pemuda-pemuda gitu. Karena kalau usia muda kita aja masih berantakan gitu, gimana nanti usia tuanya kita, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita sendiri yang bakalan gak bisa maksimalin usia tua kita nanti. Oke, so now let's do Q&A session. Yeay. Thank you guys yang udah masuk. Wah, ada 250-an nih. Selamat datang semuanya. Thank you for always supporting me. Pokoknya guys, pokoknya thank you deh untuk semuanya. Biar konsisten dan semangat jalanin short term goals-nya to-do list gitu, gimana ya kak? Oke, gini. Tadi kan ada 2 goals nih ya. Ada short term, ada long term ya. Goal jangka panjang dan goal jangka pendek. Goal jangka panjang ini sifatnya gede, sifatnya harus goal yang besar banget gitu. Jadi goal yang besar tapi tetap harus terukur ya. Jangan sampai kawan-kawan kondisinya saat ini belum punya bisnis terus bilang 1 tahun dari sekarang saya punya bisnis omset miliaran. Itu kan nggak mungkin gitu. Tapi kawan-kawan harus selalu berpikir besar, itu yang saya saranin. Karena kenapa ada orang ya sudah set goals tapi kok nggak termotivasi, kok nggak bisa konsisten, kok nggak bisa maksimal gitu. Karena kenapa? Goalnya terlalu kecil. Saya stuck di 2018 teman-teman, dengan follower cuma 2000, 1000 gitu. Stuck selama setahun ya. Kenapa bisa? Karena saya punya goals kecil banget gitu. Kecil kok bisa kecil? Karena saya hanya mementingkan diri saya sendiri. Goal saya tentang saya, pokoknya Fardi punya 10.000 follower, Fardi punya bisnis, Fardi punya banyak uang ya. It's all about me gitu. Pada saat goal saya tentang diri saya, ya pada saat mau bangun pagi terus malas-malasan, oh ya udah nggak apa-apa kok, kan ini goals untuk diri saya sendiri juga. Kalau saya nggak berhasil untuk capai, ya udah nggak apa-apa gitu.
Dan itu that's the problem. Makanya kawan-kawan, kalau ingin mendapatkan energi yang jauh lebih besar, sangat penting banget untuk di awal-awal set goal yang lebih tinggi, bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang orang lain, orang di sekitar kita, melalui melalui konten-konten, melalui bisnisnya kita. Jadi apa breakthrough saya teman-teman waktu mulai berpikir bahwa wah ini adalah bisnis yang kecil tentang saya, dan pada saat saya mulai untuk memperbesar goal saya bahwa ini tentang gimana saya akan memiliki kerajaan bisnis yang besar dan bisa berdampak untuk ribuan orang, itu benar-benar jadi motivasi gitu. Itu yang bisa membuat saya tuh kayak berenergi untuk bangun pagi. Wah, saya harus mengejar goal saya ini, karena saya selalu melihat goal jangka panjangnya saya gitu. Apa yang membuat goal kecilnya kita itu bisa maksimal, bisa konsisten, karena kita melihat ada goal jangka panjang yang ingin kita capai gitu. Makanya sangat penting your big goals ya, your long term goals itu you have to think bigger dan dream bigger gitu. Karena pada saat kekecilan nih goals ya, itu akan membuat kita tidak bisa konsisten. Itu sih untuk tips pertama itu gitu. Tips yang kedua adalah mulai untuk mengerjakan sesuatu sesimpel mungkin dulu. Jangan yang terlalu belibet, jangan terlalu pokoknya jangan yang banyak hal mau dilakukan, multitasking, tapi ujung-ujung gak ada yang dikerjain. Oke, semoga membantu. Mas punya role model nggak buat time management? Role model saya itu kalau di Indonesia cuma satu, Mas Jaya Setiabudi, guru saya gitu. Kalian bisa follow guru saya, namanya Jaya Setiabudi, dan memang beliau adalah salah satu inspirasi terbesarnya saya. Gimana dia mengelola banyak hal, gimana dia tetap bisa maksimal dalam bekerja, gimana dia membagi waktu dalam mengajar, dalam membangun bisnis, memimpin ratusan orang. Ya, karena dia juga punya komunitas yuk bisnis, itu salah satu hal yang sangat menginspirasi saya banget gitu. Jadi kalian bisa follow guru saya ya, karena disitulah saya belajar banyak tentang makna sukses, tentang kehidupan itu bukan semuanya tentang uang aja, tapi lebih ke makna sebuah kehidupan dan lain sebagainya. Oke, semoga membantu. Kawan-kawan yang mau bertanya jangan di komen ya, karena pasti ketumpuk. Langsung di Q&A session aja ya. Thank you. Tips sederhana Instagram Ads dong kak. Oke, tips sederhana gini. Step 1, buat konten edukasi dulu 9 postingan pertama. Untuk apa? Untuk pada saat ada yang mulai untuk datang ke akun kita, sebelum kita iklan, itu ya harus ada 9 postingan dulu, biar pada saat kita udah mulai iklan, mereka datang ke profile kita, ujung-ujungnya apa? Mereka lihat ada konten edukasi, mereka akan follow. Tapi pada saat semua kontennya sifatnya produk, sifatnya benar-benar yang ada semua hubungan tentang produk, ya orang nggak mau follow. Itu tips pertama buat konten edukasi. Ya, kedua, mulai analisa siapa pasarmu gitu. Siapa sih orang yang ingin kamu attract, siapa sih yang akan beli produkmu gitu. Coba list-list mereka itu biasanya senang interest yang seperti apa ya. Mereka senang like fanpage yang seperti apa, itu harus dianalisa. Coba deh lihat customermu saat ini, 10-15 orang, buka akun Instagram mereka, analisa bagaimana mereka berkomunikasi, analisa bagaimana mereka berkarya, bagaimana mereka buka akun Instagramnya mereka. Dari situ kita bisa mendapatkan data-datanya. Nggak perlu analisa banyak kok, 10-15 customernya Mas itu udah cukup bagus sebagai sebagai data awal untuk kita bisa mengumpulkan data untuk pasang di dalam Instagram Ads-nya kita. Dan tips ketiga, Ads itu bagaimana semakin sering kita lakukan, semakin banyak potensi, semakin banyak ilmu lah yang kita bisa dapatkan, dan potensi untuk mendapatkan winning campaign itu jauh lebih mudah. Gitu sih. Kalau saya pribadi sekarang udah jarang pakai Instagram Ads ya. Kenapa? Karena bagi saya pribadi lebih bagus memanfaatkan konten marketing daripada paid marketing. Konten marketing kita membangun value untuk orang lain, kita membangun authority, kita membangun trust ya, kita giving first sebelum kita jualan gitu. Itu adalah konsep untuk marketing tahun 2020. Ads masih bekerja sih, masih oke-oke aja. Cuma bagi saya pribadi saat ini, even sosial kreatif pun udah nggak iklan lagi. Dulu 2019 kita genjot iklan untuk dapat klien. Sekarang alhamdulillah ya we just sharing valuable content. Karena konsepnya gini, pada saat kita berbagi lebih, kita juga akan mendapatkan lebih. Gitu aja sih. Oke, semoga membantu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. . 。
Boleh gak sih Kak ada di posisi jenuh terus kita vakum dulu? Boleh, boleh banget. Karena kenapa? Hal yang paling sangat apa ya, yang harus kita jaga itu adalah kepercayaan dirinya kita. Saya juga pernah kok di awal-awal nggak melakukan apa-apa selama 2 minggu bahkan sebulan gitu, nggak posting apa-apa karena I need time to understand myself more gitu. Jadi kayak saya butuh me time untuk diri saya dan saya nggak mau ngapa-ngapain, saya nggak mau main Instagram, nggak mau main YouTube, and it's normal. Pada saat jenuh ya udah vakum dulu dan ya enjoying yourself, mulai baca buku, mulai untuk mendapatkan banyak inspirasi, berkawan-kawan semua itu bisa kembali on track lagi. Biasanya nih ya setelah jenuh dan mulai untuk vakum selama sebulan, dan pada saat kawan-kawan kembali ada energi baru yang datang dan itu cukup membantu. Tapi jangan sampai jenuhnya itu tiap hari gitu, jenuhnya tiap hari, vakumnya juga tiap hari, jadinya apa nggak ada yang jalan gitu. Oke, semoga membantu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bang, gimana cara setting goals biar selalu jadi motivasi buat mencapainya gitu? Intinya sih goal itu harus simple, goal itu harus apa ya, kita tuh kebayang gitu. Karena paling penting itu kita tahu kondisi kita saat ini itu seperti apa dan goal yang ingin kita capai itu seperti apa. Kalau kita sendiri belum mampu untuk kebayang nih bahwa apa yang ingin saya capai, ya itu nggak akan memotivasi kita. Makanya nggak apa-apa untuk set goal yang besar, tapi kita tetap kebayang. Misal omset 100 juta, kita harus kebayang tuh 100 juta gimana, harus diapain, dan dapatnya dari mana. Tapi pada saat kita set goals besar, tapi prosesnya kita bingung, ya nggak akan kecapai gitu. Jadi intinya kayak gitu. Kalau kita ingin set goals dan tetap dapat motivasi untuk mencapainya, pertama itu benar-benar harus terukur dan memang kita kebayang goalnya seperti apa. Itu sih. Oke, semoga membantu. Time management, oh tadi udah dibahas. Bagi Mas siapa, Mas Ivan, nanti nonton aja replaynya di YouTube ya, karena kita akan posting di YouTube. Dan mohon maaf untuk live minggu lalu belum kok posting di YouTube, saya minta maaf, nanti saya akan posting kok ya. Intinya live ini insya Allah besok udah diposting kok replaynya di YouTube, dan kawan-kawan bisa langsung bisa langsung nonton. Kok suaranya delay ya guys? Ini suaranya delay gak sih? Komen dong, kok ada yang bilang delay ya? Bentar ya, saya tunggu komen kawan-kawan dulu. Ini delay apa gimana ya? Oke, thank you Mas Bayu, aman ya? Oke, perfect, thank you. Habisin berapa buku dalam sebulan Bang? Oke, jadi dulu ya, sebelum corona, itu 2019 lah, dalam sebulan itu saya bisa baca 3-4 buku. Jadi memang sampai mas-mas Gramedia di Jogja dan Periplas di Jogja itu sampai ngehafal saya gitu. Karena I don't know why, kayak kalau kawan-kawan lebih menikmati film ya, misalkan nonton bioskop, kalau saya harus memilih, saya mending baca buku gitu. Kayak saya lebih masuk dunianya gitu dengan buku daripada nonton film. Tapi bukan berarti saya nggak nonton film. Saya juga nonton film. Tadi aja sharing tentang film kan. Tapi kalau harus memilih, saya lebih memilih untuk baca buku karena saya merasa bahwa di dalam buku itu ada dunia saya gitu. Itu yang pertama. Nah, tapi sekarang udah jarang ngebaca buku karena saya punya akun Medium gitu. Kalau bagi kawan-kawan yang belum tahu, Medium itu adalah aplikasi yang memang isinya itu tentang artikel-artikel bermanfaat. Dan dalam sehari saya bisa baca sampai 5-7 artikel untuk perkembangan diri, untuk relationship, untuk ekonomi, untuk bisnis, digital marketing, semuanya ada dan memang itu berbayar. Sebulan saya bayar 75.000, tapi bayar 75.000 dapat artikel bermanfaat, menurut saya itu sangat-sangat murah sekali. Dan saya merasa bahwa semakin saya membaca, otak saya itu selalu jalan gitu. Karena hal yang paling saya takutkan kalau otak saya berhenti untuk berpikir gitu. Karena pada saat kita nggak ngapa-ngapain, nggak berkarya, nggak baca buku, nggak nonton, nggak belajar sesuatu lah, nanti otak kita tumpul terus nggak bisa digunain lagi deh. Itu oke, bercanda ya guys, semoga membantu. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, jangan tulis di komen ya, tulisnya di Q&A aja biar biar tetap bisa dibaca.
Bisnis yang lagi digeluti apa aja untuk saat ini? Pertama, ya, saya memang punya social kreatif, yang kreatif dan digital marketing agency. Itu memang kita selalu apa ya, ngehandle brand-brand lokal untuk konten media sosial, untuk TikTok marketing dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mulai untuk jualan online shop. Saya punya online shop juga, cuma saya nggak publik ya, nggak publikasikan di Instagram saya, karena pertama saya ingin branding saya itu social kreatif aja gitu, karena nggak semua bisnis harus kita publikasikan. Intinya ini juga untuk ngejaga-jaga juga, intinya pada saat nanti ada bisnis yang mungkin bermasalah atau apa, dan semoga enggak, bisnis yang lain tetap bisa aman. Ini adalah salah satu tips juga yang saya baca dari beberapa entrepreneur gitu. Nggak semua bisnis kita harus ditunjukin gitu. Jadi saya punya online shop juga yang jualan produk kesehatan, jualan produk kecantikan, itu juga masih jalan sampai sekarang. Dan yang ketiga adalah saya dapat penghasilan dari kolaborasi dengan brand-brand gitu. Kalau kalian lihat ada beberapa di story saya atau di postingan saya nyebut sebuah brand, itu karena saya kolaborasi dengan mereka. Dan beberapa brand itu brand-brand besar semua gitu, corporate tinggi gitu. Kok bisa langsung kolaborasi dengan mereka? It's all about the process guys ya. Jadi kawan-kawan, itu adalah hasilnya. Kawan-kawan lihat prosesnya itu panjang banget. Intinya fokus berkarya aja. Nanti pada saat momentumnya udah datang gitu, brand itu yang akan datang ke kawan-kawan semua kok. Semoga membantu. Next. Kak Farli, tujuan Kak Farli jadi pengusaha apa? Buat dunia maupun akhirat? Makasih Kak. Buat Kak Farli, tujuan Kak Farli jadi pengusaha apa? Buat dunia maupun akhirat? Makasih Kak. Oh iya benar. Jadi jujur di awal-awal itu ya anak muda lah ya, anak muda kita bangun bisnis. Saya bangun bisnis itu karena memang termotivasi untuk dapat uang gitu. And that's normal. Itu normal, apalagi di kondisi pada saat itu saya lagi minus, lagi ekonomi lagi sangat-sangat turun gitu. Nggak apa-apa kok termotivasi dengan uang di awal-awal. Untuk apa? Untuk memang ya kita lagi di kondisi kepepet gitu. Nah tapi along the process nih ya, dan saya lihat beberapa pengusaha juga pada saat bisnis mereka udah mulai gede, itu bukan lagi tentang mereka gitu, itu bukan lagi tentang gimana saya punya banyak uang, gimana saya memperbesar bisnis saya. Mereka memperbesar bisnis bukan untuk mendapatkan uang yang jauh lebih besar untuk mereka, tapi mereka mulai berpikir untuk gimana berdampak untuk orang lain gitu. Kalau kita lihat ada orang yang bilang bahwa orang kaya semakin kaya, mungkin itu benar, tapi justru mereka memperbesar bisnisnya bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi pada saat bisnisnya semakin besar, semakin banyak karyawan, semakin banyak keluarga yang terbantu. Itu sih yang pertama gitu. Yang kedua, memang saya berpikir bahwa dunia dan akhirat itu memang harus seimbang gitu. Intinya pada saat kita hanya ngejar uangnya aja, ngejar dunianya gitu kan, tiap pagi kok likes-nya sedikit, kok nggak ada penjualan, itu artinya kita udah kehilangan arah. Intinya adalah kita di dunia ini hanya sementara gitu. Intinya gimana kita tetap bisa makan, kita bisa bermanfaat buat orang lain, kita juga membangun akhiratnya kita. Dengan cara apa? Dengan berbagi kebaikan, melakukan hal yang baik. Kalau ada suatu hal yang negatif, sebisa mungkin kita hindarin. So just be positive, just do positive gitu. Itu sih, semoga membantu. Terima kasih, selamat datang semuanya. Bang, tips fokus goal channel sama, di satu sisi masih berpartner dengan saudara media inspirasi dan bisnis. Oke, jadi pada saat memang kita lagi mengerjakan dua hal yang berbeda ya, hal yang paling penting adalah memang harus punya goal yang jelas gitu, dan memang harus bagi waktu. Saya kan saat ini juga punya banyak bisnis ya, banyak hal yang diurusin juga, lain untuk ngajar, lain untuk branding, nge-handle brand. Itu tentang gimana kita set goals, dan harus daily activity-nya itu harus jelas gitu, harus dibagi dengan baik. Karena pada saat udah nggak bisa ngeset itu di awal-awal, ujungnya kita akan keder, terus kayak bingung harus ngapain. Saran saya, hal yang paling penting untuk di awal-awal adalah mulai untuk set goals-nya dulu nih, bahwa saya punya dua tujuan di sini, dan saya harus membagi waktu saya untuk tetap seimbang untuk melakukan hal ini. Karena kawan-kawan, kadang memang kita ini dibutuhkan oleh orang lain, dan kita nggak bisa ego gitu. Saya dulu ego banget karena semuanya tentang saya berpikir tentang saya aja gitu. Tapi terkadang memang kita punya kekuatan, kita punya kapasitas
untuk membantu saudara kita. Dan dari situ kita nggak bisa hanya di satu sisi bahwa oke, saya hanya fokus aja di satu tujuan karena ini goal saya. Tapi kadang rezeki kita itu dititipkan melalui orang lain. Jadi nggak apa-apa kok untuk bekerja buat orang lain sambil kita membangun impian kita juga. Oke, semoga membantu. Wait. Talk about influencer marketing. Apakah masih bagus dan supaya yakin kalau dia ialah influencer yang tepat? Justru tahun 2020 adalah tahun dimana influencer itu rising. Tapi nggak semuanya akan rising gitu. Karena ada beberapa influencer yang udah mulai kehilangan jati diri, udah mulai bingung konten yang seperti apa yang mau dikonsumsi. Influencer yang bakalan naik tahun ini adalah yang memang bisa lihat apa yang lagi tren saat ini dan memanfaatkan platform yang mana yang lagi hot-hotnya saat ini gitu. Dan bagi saya pribadi, ya kalau kawan-kawan buka Instagram atau buka TikTok, orang lain itu mengikuti apa yang influencer itu lakukan, apa yang influencer itu lagi buat, apa yang influencer itu bisa sharingkan produknya, dan itu benar-benar bekerja banget. Tinggal bagaimana mereka menjaga kredibilitasnya. Karena kan influencer yang rising tahun 2018 sampai 2019 kemarin, mereka tuh kebanyakan endorsement. Hai guys, hari ini saya ingin sharing tentang jilbab favorit saya dari online shop ini. Besok, hai guys, hari ini saya lagi sharing tentang jilbab favorit saya. So every day it's their favorite online shop gitu. Dan apa yang terjadi? Kita mengabaikan apa yang mereka sharingkan gitu. Makanya sebagai influencer, kalaupun kita pengen menerima sebuah brand, itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita dapatkan, sesuai dengan brand identity-nya kita. Karena jangan sampai kita hanya menerima uang terus ternyata audiens kita nggak butuh apa yang kita sharingkan. Saya jujur ya teman-teman, dalam 3 minggu terakhir itu banyak banget brand yang minta untuk di storyin di Instagram story saya, tapi kok saya nggak nerima gitu, walaupun dibayar mungkin angkanya cukup gede. Karena saya rasa bahwa pertama, saya nggak cocok dengan produknya. Kedua, saya berpikir bahwa audiens saya ini adalah keluarga saya gitu. Apa yang saya sharingkan, ya itu harus benar-benar dari hati saya dan saya dapat manfaat. Karena once misalkan saya sharing sesuatu yang nggak bermanfaat buat circle saya, yang dosa siapa? Saya sendiri gitu. Dan orang lain tuh bisa dapat hal yang jelek, dan saya nggak ingin circle saya dapat hal yang jelek dari influence-nya saya gitu. Makanya harus jaga-jaga itu aja sih. Intinya influencer akan tetap bertahan. Yang paling penting dia menjaga credibility-nya di dunia influencer marketing itu. Semoga membantu. Wait. Kak, bagaimana cara memulai bisnis dengan modal yang pas-pasan? Namanya siapa? Mbak Nurul. Oke, Mbak Nurul, sosial kreatif itu mulai dengan modal 0 rupiah. Jadi benar-benar saya bangun sosial kreatif itu gratis gitu, hanya modal apa? Instagram. Walaupun modal kita pas-pasan, kita masih punya satu modal yang nggak pas-pasan. Apa itu? Otak dan pikiran kita guys. Mau bangkrut kayak, mau modal yang pas-pasan kayak, mau nggak ada uang kayak, we still have this guys. Kita bisa manfaatkan ini dengan atas izin Tuhan juga tentunya. Pertama, mulai untuk bangun akun media sosialnya dulu. Karena kenapa? Karena pada saat kita benar-benar kita mulai sadar bahwa kekuatan kita itu ada di mana, produk kita apa yang kita bisa bagikan, apa yang kita bisa sharingkan kepada audiens kita, mulailah sharing untuk bagi konten dulu gitu. Karena itu fondasinya guys. Jadi nggak ada secret kok di dalam dunia konten marketing. Jadi pada saat kita ingin mulai bisnis, ya manfaatkan media sosialnya aja gitu, tanpa modal kok ya. Tinggal kita harus set goals yang tinggi, kita harus benar-benar punya komitmen untuk berbagi, komitmen untuk membangun bisnis kita walaupun hanya modal Instagram. Oke, karena bagi saya tahun 2020 it's not about how much money do you have, it's all about how your consistency dalam execute your own idea. Oke, semoga membantu. Bagi kawan-kawan yang baru masuk, kalau ingin bertanya ya di Q&A session ya, karena kalau di komen pasti tenggelam. Oke, Kak, tolong share biar bisa lebih konsisten mulai bisnis, karena konsisten ternyata lebih susah daripada memulai. Benar gitu. Jadi memulai itu gampang ya, gampang banget untuk memulai sesuatu, tapi apa yang membuat kita konsisten? Ini kembali lagi sih ke tujuan sih. Jadi intinya adalah apa yang membuat kita tuh tetap konsisten melakukan apa yang harus kita lakukan, karena kita punya tujuan yang jelas ya. Kalaupun misalkan kita belum bisa menulis goal setting, setidaknya kita tahu why kita itu apa gitu.
ngapain sih saya harus bangun bisnis ya? Oh, untuk keluarga saya. Oh, kalau saya nggak kerja keras hari ini, nanti orang tua saya makan apa 3 tahun lagi pada saat dia udah pensiun. Pada saat nanti orang tua saya pensiun, siapa yang akan membiayai kuliah adik saya gitu. Itu akan menjadi big why yang akan mendorong kita secara terus menerus untuk terus berkarya, untuk terus berbisnis. Jadi kayak kita nggak harus terus kok untuk punya tujuan tentang omset bisnis miliaran. Sometimes kita juga mulai dari apa ya, goal-goal why dari orang terdekatnya kita, karena itu bisa nge-push diri kita untuk terus berkarya, nge-push diri kita untuk mau bekerja, karena kita selalu ingat orang tua kita selalu ingat adik kita, karena kalau bukan kita yang berjuang, mau berharap kepada siapa lagi, ya kan? Semoga membantu. Kak, saya introvert, mulai bisnis seret banget karena relasinya sempit. Gimana kok solusinya? Oke, itu adalah kondisi kamu saat ini. Itu bukan berarti 6 bulan dari sekarang akan terus seperti itu. Itu akan terus seperti itu pada saat tidak ada hal yang kamu lakukan hari ini. Jadi pertama, syukuri bahwa oke, saya introvert, saat ini kondisi saya lagi stuck dan memang berasa bahwa relasi saya sempit. Tapi itu adalah hal yang udah terjadi. Apa yang saya bisa lakukan hari ini adalah gimana supaya saya bisa mendapatkan relasi yang jauh lebih besar. Ya saya harus melakukan sesuatu. Gimana caranya? Ya saya harus mulai berkarya, sharing passion saya, dan mulai untuk DM orang lain. Untuk apa? Untuk membangun hubungan, untuk bisa berkoneksi dengan mereka. Dari situlah kita akan mulai untuk menambah relasi sedikit demi sedikit. Sometimes kita selalu menuntut gitu, Tuhan kenapa sih saya introvert? Tuhan kenapa sih saya nggak seperti dia aja yang punya banyak followers biar sekali story bisa terus banyak uang. Kadang kita lupa bahwa ternyata kita sendiri yang nggak bergerak gitu, karena Tuhan itu ngasih kita rezeki, ngasih kita kesempatan karena kita bergerak gitu. Pada saat kita hanya berdoa ya, kita doa terus gitu tapi nggak ngapa-ngapain ya, nggak dapat apa-apa juga, karena Tuhan pasti selalu berpihak kepada orang yang apa, orang yang bekerja keras dan juga mereka yang selalu berdoa. Oke, semoga membantu. Semoga ini bukan berasa dipidatoin ya guys, ini hanya sharing pengalaman aja dan saya juga masih proses belajar. Oke, semoga membantu. Waduh, banyak banget ini. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih. Wait. Kak, skill apa yang harus ditingkatkan oleh mahasiswa baru? Pertama, skill untuk mencintai diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi kita tuh sebagai maba ya, kadang kita tuh kehilangan jati diri gitu. Bukan kehilangan, lagi proses untuk mencari jati dirinya kita. Makanya sangat penting banget untuk kita percaya sama diri kita punya self esteem yang bagus. Itu ada skill pertama. Skill untuk percaya diri, skill untuk membangun belief system di dalam diri kita. Kedua, ya kita mulai bahas dunia nih ya. Kedua, yaitu skill tentang membangun social presence-nya kita. Jadi walaupun kita sebagai mahasiswa baru, setidaknya kita tuh paham gimana membuat konten, gimana membangun personal branding. Karena saat ini banyak perusahaan guys, atau bahkan beasiswa kalau kita ingin apply beasiswa, kebanyakan banget pada saat kita ingin apply, mereka minta Instagram kita, mereka minta Twitter kita, mereka minta Facebook kita. Untuk apa? Mereka mulai review. Why? Karena itu yang akan menjadi online identity-nya kita. 5 detik pertama orang datang ke Instagram kita, itulah nilai kita gitu. Makanya sangat penting saat ini kalau kamu maba, bangun social presence-nya. Karena akan beda rasanya pada saat kamu mulai untuk apply di sebuah perusahaan, terus kamu nunjukin akun Instagrammu, kamu ngasih value, bisa aja kawan-kawan diterima. Itu skill kedua. Skill ketiga adalah skill tentang komunikasi. Ini sangat penting sih. Jadi mau introvert, extrovert ya, we have to learn how to communicate. Karena kan apa yang membuat banyak orang salah paham, apa yang membuat banyak konflik, sesederhana kita cara komunikasi kita yang berbeda gitu. Mereka pakai bahasa planet, kita pakai bahasa planet B, jadinya nggak nyambung. Jadi itu aja sih 3 skill di awal-awal untuk kita tetap bisa survive sebagai mahasiswa baru. Oke, semoga membantu ya. Kak, apa pengalaman paling menarik selama di dunia content creator? Pengalaman paling menarik? Banyak sih, tapi yang paling ini tuh panutan saya. Jadi orang-orang yang selama ini saya kagumi untuk saya belajar gitu.
saya kan nggak sadar bahwa saya di follow back oleh puluhan inspirasi saya gitu, orang yang saya sangat ikutin sejak waktu masih SMA, waktu masih awal-awal sebagai mahasiswa baru. Terus mereka mulai nge-DM, di situ saya kayak oh my god, like itu bahagia banget gitu. Bukan bahagia bilang di fallback, tapi bahagia kayak oh ternyata Tuhan itu ngasih kita sesuatu pada saat memang kita pantas untuk menerima hal itu gitu. Dan memang ya itu semua perlu kerja keras, dan itu adalah hal yang menurut saya yakin banget gitu bahwa pada saat kita tetap setia sama prosesnya, kita setia untuk melakukan apa yang harus kita lakukan walaupun hasilnya belum kelihatan, itulah hasil sebenarnya gitu. Dan itulah menarik di dunia content creator sih. Oke. Semoga membantu. Saya udah emak-emak bingung mau menentukan target pasar saya gimana ya, Fardi bisa bantu tips? Oke, so bagi saya pribadi, age is just a number. Usia itu hanya angka gitu. Saya punya mentor yang usia 50 tahun, ya 49 tahun, tapi dia energi kayak 25 tahun. Jadi jangan sampai usia itu membatasi kita untuk berkarya. Kita selalu merasa bahwa apa ya, kita berpikir bahwa saya tuh terlalu muda untuk melakukan ini, saya kayaknya terlalu tua untuk melakukan ini. Makanya itu yang pertama, rule number one, hilangkan dulu perasaan bahwa kita tua, kita terlalu muda. Intinya semua orang punya kesempatan menjadi content creator. Kedua, pada saat kita masih bingung nih target pasar kita yang seperti apa, sesederhana tanyakan produk kita itu apa gitu. Mulai untuk analisa siapa aja sih yang butuh produk ini. Pada saat udah mulai list 10-15 persona manusia yang memang kita ingin attract, yang memang kita ingin benar-benar fokus ke mereka gitu. Mulai list mereka, setelah itu pelan-pelan baru deh mulai untuk buat konten sesuatu yang ada hubungannya dengan mereka, yang memang pada saat mereka lihat akun kita, mereka tetap mau follow kita. Sesederhana itu kok. Jadi kalau misalkan kita bingung target market kita seperti apa, ya mulai analisa. Karena kan saya yakin Mbak Rumah Sehat Siwen ini pasti punya konsumen kan saat ini. Nah, konsumen itulah yang dianalisa customer-customernya dulu, baru setelah itu mulai untuk membangun data-data orang-orang, konten-konten yang memang sesuai dengan data-data tersebut. Oke, semoga membantu. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Tips menambah followers dan customer di Shopee dong kak. Oke, kawan-kawan semua, saya ingin jujur, saya tipikal yang nggak terlalu marketplace person. Jadi saya nggak pernah jualan di marketplace, jadi saya nggak tahu gimana nambah followers. Tapi insight yang bisa saya kasih ke kawan-kawan semua bahwa kalau kita jualan di marketplace, itu data-data customers kita itu dikelola oleh mereka. Meaning baru bawa apa? Yang mahal saat ini tuh bukan omsetmu, yang mahal itu data customermu gitu, dan itu bisa dijual kapan aja oleh mereka. Makanya sangat penting untuk kita punya, mending kita kelola sendiri. Jadi kalaupun mau pakai Shopee misalkan gitu, mau pakai Tokopedia atau apapun marketplace-nya, selalu bangun pondasinya. Kawan-kawan harus punya online store sendiri, kawan-kawan kalau saya pribadi sih mending manfaatkan Instagram aja biar kita bisa kelola data kita, karena data ini agak ngeri gitu. Apalagi kan banyak marketplace itu yang disuntik dana perusahaan-perusahaan asing, dan saya nggak terlalu tahu mendalam juga, dan ini hanya untuk jaga-jaga aja, karena yang mahal itu apa? Data konsumennya kita ya. Tapi kalau tips untuk menambah penjualan di Shopee, manfaatkan aja akun Instagramnya, perbanyak konten, mulai untuk berbagi, nanti setelah itu arahkan mereka untuk ke Shopee. Kan dari situ, karena walaupun di Shopee followers kita masih sedikit, tapi di Instagram followers kita banyak, ya trust-nya tetap ada gitu. Itu sih, semoga membantu. Melawan malas stadium 4 gimana ya kak? Masya Allah guys. Oke, jadi gini, setiap orang pasti akan ada masa-masanya kok ya. Setiap orang pada saat kita lagi posisi malas banget, coba dia cari inspirasi dulu gitu. Dengan nonton live seperti ini kan pasti dapat, insya Allah dapat sesuatu lah ya. Ngobrol dengan orang lain, baca buku, baca medium, bukan nonton YouTube yang memang kasih kita inspirasi.
kadang itu bisa menarik kita. Dan paling penting selalu ingat bahwa yang bisa membangkitkan diri kita itu bukan motivasi dari orang lain, bukan inspirasi dari orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Kita udah tahu nih bahwa kita lagi males stadium 4 ya. Bener-bener udah malas banget. Kalau dari diri kita sedikit aja ada perasaan bahwa pokoknya aku masih mau malas, ya pasti akan malas terus gitu, karena saya pernah melewati hal itu gitu. Tapi kalau dari dalam diri kita udah punya komitmen yang tinggi, mau kita nggak dapat inspirasi apapun, kita tetap bisa melawan itu karena ada dari dalam. Problem kita selama ini kan kita ada sedikit perasaan di dalam kayak, aduh kayaknya rebahan aja deh hari ini, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Itu sih ya, semoga bisa membantu Mas Zulfan ya. Thank you. Bagaimana cara menjelaskan ke tim tentang pentingnya konten informatif bukan hanya jual produk? Oke, jadi memang kalau kita punya tim itu memang apa yang ada di kepala kita itu harus ditransfer gitu sebisa mungkin, bahas secara sederhana. Dan kadang kan memang tim kita itu harus satu arah dengan kita gitu. Pada saat dia maunya belok ke sana, kita belok ke sini, jadinya company kita, perusahaan kita itu punya value yang konflik gitu. Itu yang harus pertama, komunikasi yang paling penting gitu. Dan kedua, kasih mereka contoh. Kadang pada saat kita mulai pengen bilang ini, pengen bilang itu, tapi kita nggak ngasih mereka contoh, sedikit tidak mudah untuk mereka ngikutin. Jadi kalau saran saya, kasih aja contoh edukasi yang memang akun Instagram yang punya konten edukasi yang jauh lebih baik saat ini. Kasih mereka contoh bahwa ini loh, mereka tetap punya sales yang bagus dengan fokus di konten edukasi. Itu sih Mas, jadi coba untuk kasih mereka konten, contoh konten, dan mereka coba untuk memahami, dan itu akan sangat-sangat membantu sekali. Oke, semoga membantu Mas, Mbak Benita. Oke, wait. Buku-buku apa aja, seperti apa yang Kak Fardi baca? Saya lebih senang buku self development sih. Jadi memang buku-buku yang ngasih insight, ngasih perjalanan bisnis orang lain, pembelajaran gimana supaya kita tetap bisa maksimal, gimana bisa mengelola pola pikir, gimana tetap bisa kreatif, hal-hal yang sifatnya sifatnya self development lah, perkembangan diri gitu. Biasanya kalau di Gramedia ada tulisan self development, wah buku-buku di situ kayaknya beberapa udah saya baca gitu. Dan memang sangat berbeda sekali guys, pada saat nggak perlu yang banyak kok, bahkan kalau sehari kawan-kawan hanya bisa baca 1 lembar aja ya nggak apa-apa gitu, karena akan beda ya hari kita pada saat kita baca satu lembar, ada insight yang kita dapetin, dan itu akan sangat-sangat mempermudah kita juga. Oke, semoga membantu. Aku punya bisnis tapi kerja juga ke orang, kadang suka kewalahan. Baiknya gimana ya Kak? Ini tadi saya udah bahas, tapi nggak apa deh, saya bahas sedikit lagi. Jadi pada saat kita kerja dengan orang lain, sebisa mungkin, karena kan kita digaji nih dengan kerja dengan orang lain, kita tetap harus punya jiwa keterandalan. Suka atau nggak suka, kita harus tetap terandal gitu, kita harus tetap memaksimal di situ karena kita digaji, dan itu adalah bagian dari ibadah kita juga, bukan untuk bos kita tapi untuk diri kita sendiri. Jadi tetap maksimal di situ, dan tahu bahwa tanggung jawab utama saya saat ini adalah saya sebagai seorang karyawan. Jadi hal yang paling penting selanjutnya memang pada saat ingin membangun bisnis juga, hal itu yang akan membuat kita semakin agak tidak mudah untuk mengelola waktu, and that's okay. Jadi memang itu konsekuensi sih. Kalau misalkan kewalahan, ya memang mulai set goals bahwa 1 tahun dari sekarang saya akan resign, tapi saya harus punya tabungan dulu, dan memang apa yang membuat bisnis saya bisa punya penghasilan dulu, saya punya profit dulu, baru saya mulai untuk berpikir untuk mengerjakan hal yang lain, baru mulai untuk berpikir untuk resign. Jadi jangan langsung resign ya guys, karena saat ini tuh banyak orang yang butuh pekerjaan ya, dan kita masih bersyukur masih dikasih pekerjaan. Jangan sampai kita resign terus bisnis kita juga belum maksimal, ujung-ujungnya apa? Kita sendiri yang sedih. Oke, semoga membantu.
Masya Allah, ini tulisannya ngegas sekali loh. Nggak, I'm just kidding. Rekomendasi 10 buku yang paling menginspirasi kakak. Oke, silahkan catat. Jadi buku paling menginspirasi itu apa ya? Banyak sih. Jadi Lelah Menjadi Lila boleh, Muhammad Al-Fatih boleh, Buka Langsung Laris juga, Pesan Cintanya, Filosofi Teras, This is Marketing, Gary V, Crushing It dari Gary V, The Compound Effect of Marketing, terus Done is Better Than Perfect, filosofi apa, The Stoics gitu. Banyak sih, coba deh buka highlight buku saya di situ, beberapa udah saya sharing kok. Oke, semoga membantu. Jadi kawan-kawan yang nanya soal buku, coba deh scroll di feed saya, itu ada satu postingan yang ngebahas tentang buku yang kawan-kawan bisa baca. Wait ya. Soalnya banyak pertanyaan yang berulang. Pernah gak sih Mas Fardi malu berjualan atau bisnis untuk pertama kali? Iya, pernah banget gitu. Jadi pada saat di awal-awal memang kadang kita malu gitu. Kalau kita posting jualan, nanti teman saya akan bilang apa? Nanti kalau saya posting tentang ini, nanti orang akan bilang apa? Apalagi pada saat itu di awal-awal saya jualan apa guys? Saya jualan odol. Saya jualan odol pemutih gigi. Dan bayangkan pada saat saya mulai jualan kayak gitu, ya mahasiswa berprestasi, sharing hal-hal kayak gitu, orang langsung risih gitu, orang kayak apaan sih? Tapi one thing I do it right, karena pada saat itu saya hanya merasa bahwa kalau saya dengarkan pendapat orang lain, dan pendapat orang lain itu juga nggak mampu untuk support finansial saya, ngapain saya harus dengerin gitu. Pada saat saya mulai untuk diganggu oleh hal-hal yang saya tidak yang nggak bisa super finansial saya, kenapa saya harus bingung, kenapa saya harus malu? Itu aja sih, normal untuk malu, tapi itu harus dilawan guys, karena kadang ego ya, pada saat ego kita itu ditebelin, yang akan menjadi ringan itu adalah isi dompet kita. Kalau menebalkan isi dompet kita, ego kita yang harus diringanin. Jadi itu adalah konsep buat kawan-kawan semua, dan sebagai fondasi awal sebagai seorang pebisnis, kita harus hilangin ego kita harus hilangin nama kita harus ngilangin kita siapa. Toh kita juga manusia biasa gitu, mau kita sebaik-baiknya apa, intinya sebagai pebisnis di awal-awal, itu yang harus kita buang gitu. Like, that's fine kok untuk dicemo, that's fine kok untuk dibilang online shopper, dibilang selebgram misalkan, I don't care ya. Dan ya udah gitu, toh juga omongan itu juga nggak buat kita mati kok. Right? So next aja kita harus mencari lingkungan baru untuk membangun belief sistemnya kita. Oke, semoga membantu. Gimana caranya menerapkan konsep give first ke audience kalau bisa di bidang clothing? Kalau give first di bidang clothing, paling penting itu tips-tips gimana trend fashion saat ini gitu. Bagusnya tuh kalau pengen kelihatan casual, kombinasi warnanya seperti apa, hal-hal kayak gitu. Atau kalau misalnya masih bingung, coba lihat postingan-postingan kayak Zara di websitenya mereka, Uniqlo, konten-konten yang fashion, dan lihat bagaimana mereka berkarya, bagaimana mereka buat konten. Itu akan sangat membantu. Oke, semoga membantu. Guys, ini udah ada remaining 1 menit lagi, sampai nggak fokus. Cepet banget ya. Ini kayak baru 30 menit loh. Udah 1 jam ternyata. Anyway, kita ada di penghujung live kita. Saya bersyukur sekali karena saya jujur, setiap kali saya udah live dengan kawan-kawan kayak gitu, saya dapat energi baru gitu. Saya dapat sesuatu hal yang perasaan luar biasa gitu. Dan mungkin kawan-kawan merasa bahwa pada saat saya sharing kayak gini, saya hanya giving aja, enggak, saya juga taking sebenarnya. Saya dapat energi juga dari kawan-kawan semua. Jadi mutual benefit. Gitu, kita saling sharing, kita saling dapat energi, saling bertumbuh ya. Ini sisa 30 detik lagi. So, thank you so much for udah masuk di sini. Nanti insya Allah pada saat besok, insya Allah ini jam 4 sore atau jam 3 sore udah diposting di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe ya.
doa yang terbaik untuk kawan-kawan semua. All the best for you. Kita saling doa. Pokoknya just do our best ya. Percaya ke diri kawan-kawan semua dan gak ada hal yang perlu dibandingkan dengan perjalanan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.